Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian sehat dan semangat belajarnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi eksponensial. Sebelum memulai belajar, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Langsung ke materinya. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian fungsi eksponensial, lalu kedua ada bentuk umum fungsi eksponensial, dan yang ketiga ada grafik fungsi eksponensial. Nah, definisi dari fungsi eksponensial itu adalah fungsi yang berkaitan dengan eksponen. Nah, fungsi eksponensial ini itu fungsi yang memetakan setiap X anggota bilangan real ke fx, maka sama dengan a pangkat x dengan a-nya itu lebih dari 0 dan a-nya itu tidak sama dengan 1. Selanjutnya ada bentuk umum fungsi eksponensial. Bentuk umumnya yaitu y sama dengan fx sama dengan a pangkat x, atau f memetakan x sehingga a pangkat x dengan a-nya itu lebih dari 0 dan a itu tidak sama dengan 1. Nah, pada fungsi eksponensial ini berlaku a-nya itu disebut bilangan pokok. A ini bilangan pokok atau basis dengan syarat a-nya itu lebih dari 0 dan a itu tidak sama dengan 1. Nah, dengan demikian berlaku a-nya itu lebih dari 0 dan a itu kurang dari 1 atau a-nya itu lebih dari 1. Selanjutnya ada x itu peubah atau variabel bebas, dan himpunan dari variabel x itu dinamakan daerah asal atau domain. Nah, fungsi f itu ditulis dengan df sama dengan x, di mana x itu anggota bilangan real. Lalu selanjutnya ada y, itu disebut variabel tak bebas, dan himpunan dari variabel y ini dinamakan daerah hasil. Nah, terus fungsi f itu ditulis rf sama dengan y, di mana y itu lebih dari 0 dan y itu anggota bilangan real. Selanjutnya itu fx sama dengan a pangkat x itu dinamakan aturan atau rumus untuk fungsi eksponen atau bentuk bakunya fungsi eksponen. Nah, ini ada grafik fungsi eksponensial. Ini ada 4 grafik. Yang pertama ada fungsi fx sama dengan a pangkat x. Nih, ini grafik ini itu daerah asalnya itu x, di mana x itu anggota bilangan real. Lalu daerah hasilnya itu y, di mana y itu lebih dari 0 dan y itu anggota bilangan real. Nah, lalu sumbu x itu merupakan asimtot datar, atau grafik tersebut itu sejajar dengan sumbu x. Lalu grafik ini fx sama dengan a pangkat x ini tuh berada di atas sumbu x. Nah, grafik ini juga merupakan fungsi monoton naik karena grafiknya itu ke atas untuk setiap x. Selanjutnya ada fungsi fx sama dengan min a pangkat x. Ini. Nah, daerah asalnya itu sama, yaitu x, di mana x itu anggota bilangan real, dan daerah hasilnya itu x, di mana daerah hasilnya yaitu y, di mana y itu lebih dari 0 dan y itu anggota bilangan real. Selanjutnya yaitu sumbu x itu merupakan asimtot datar. Selanjutnya itu grafik ini itu berada di bawah sumbu x dan merupakan fungsi monoton turun karena grafiknya ke bawah. Yang ketiga,
itu fungsi fx sama dengan 1 per a pangkat x itu sama aja dengan a pangkat min x. Nih, yang daerah asalnya sama yaitu x di mana x anggota bilangan real. Lalu daerah hasilnya yaitu y di mana y lebih dari 0 dan y itu anggota bilangan real. Lalu sumbu x itu merupakan asimtot datar. Nah, terus grafik dari 1 fx sama dengan 1 per a pangkat x atau a pangkat min x itu berada di atas sumbu x dan merupakan fungsi monoton turun. Grafiknya ke bawah. Oke, yang terakhir itu ada fungsi fx sama dengan min 1 per a pangkat x atau bisa ditulis min a pangkat min x. Nah, daerah asalnya yaitu x di mana x anggota bilangan real. Lalu daerah hasilnya yaitu y di mana y lebih dari 0 dan y anggota bilangan real. Lalu sumbu x-nya itu merupakan asimtot datar. Nah, grafik dari ini fungsi fx sama dengan min 1 per a pangkat x atau bisa disebut min a pangkat min x itu berada di bawah sumbu x. Lalu ini merupakan fungsi monoton naik untuk setiap x karena grafiknya ke atas. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat grafik fungsi eksponensial. Untuk menggambar grafik fungsi eksponensial dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, ambil sembarang titik x untuk menentukan nilai fx, lalu menggambar titik-titik tersebut pada koordinat kartesius. Yang ketiga, membuat grafik kurva yang melalui titik-titik tersebut. Oke, untuk menyelesaikan contoh soal ini, itu kan ada gambarlah grafik fungsi eksponensial fx sama dengan 3 pangkat x. Nah, langkah yang pertama, kita menentukan titik-titik x-nya terlebih dahulu. Kita buat tabel. Sini x, sininya fx. Kita masukkan dari min 2 aja, min 2, lalu min 1, 0, 1, dan 2. Kita coba masukkan x ke dalam fx. Kalau x-nya min 2, berarti 3 pangkat min 2 sama aja dengan 1 per 3 pangkat 2. Hasilnya berarti 1 per 9. Nah, di sini fx-nya berarti 1 per 9. Lalu, jika x-nya min 1, kita masukkan ke fx, maka 3 pangkat min 1 sama dengan 1 per 3 pangkat 1. Bisa ditulis 1 per 3. Nah, di sini berarti 1 per 3. Lalu, x-nya 0, maka 3 pangkat 0 sama dengan bilangan berapapun jika dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. Maka di sini fx-nya 1. Lalu, jika x-nya itu 1, berarti 3 pangkat 1 sama dengan 3. Kita tulis ini 3. Lalu jika x-nya itu 2, berarti 3 pangkat 2 itu sama aja dengan 9. Di sini kita tulis 9. Nah, ini kan udah ketemu titik-titik x. Nah, selanjutnya kita langsung ke grafiknya. Kita buat dulu koordinat kartesius. Sini sumbu y, sini sumbu x. Kita buat titik-titiknya terlebih dahulu. Nah, kita masukkan titik-titik tersebut ke
diagram Kartesius. Yang pertama ada min 2 sama 1/9. X-nya min 2, lalu Y-nya itu 1/9. Berarti di sini. Lalu ada min 1,1/3. Berarti X-nya min 1, lalu Y-nya itu 1/3. Selanjutnya ada 0,1. X-nya 0, lalu Y-nya 1. Berarti pas di garisnya. Lalu ada 1,3. X-nya 1, Y-nya 3. Berarti di sini titiknya. Selanjutnya ada 2,9. X-nya 2, lalu Y-nya 9. Nah, dari kelima titik tersebut kita hubungkan, kita buat sebuah garis. Udah, selesai. Nah, jadi ini tuh grafik Y sama dengan 3/X. Seperti itu caranya. Oke, untuk menyelesaikan contoh ini kan ada contoh gambarlah grafik fungsi eksponensial f(x) sama dengan 1/3 X. Nah, langkah awalnya seperti tadi, kita menentukan terlebih dahulu nilai-nilai X dan Y-nya. Kita buat tabel. Nah, sini X, sini fx atau Y, sama aja ya. Kita masukkan dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Lalu kita hitung ya. Yang pertama itu kan X-nya negatif 2. Kita masukkan ke persamaan fx, maka menjadi 1/3 dipangkatkan min 2. Maka menjadi 1/3 pangkat min 2. Itu kan sama aja dengan 1/9. Hasilnya 9. Berarti di sini Y-nya itu 9. Lalu yang kedua itu X-nya itu negatif 1. Kita masukkan ke fx. Berarti 1/3 pangkat negatif 1. Maka sama dengan 1/3 pangkat negatif 1. Yaitu 1/1/3. Maka hasilnya 3. Di sini kita masukkan ke fx atau ke Y-nya. Selanjutnya itu X-nya itu 0. Kita masukkan 1/3 pangkat 0. Bilangan berapapun jika dipangkatkan dengan 0 yaitu hasilnya 1. Selanjutnya ada 1/3. Ini X-nya 1, kita masukkan. Nah, berarti sama aja dengan 1/3 atau masih utuh. Berarti di sini 1/3. Lalu jika X-nya itu 2, berarti 1/3 dipangkatkan 2. Sama aja dengan 1/3 pangkat 2. Hasilnya 1/9. Kita tulis 1/9. Nah, di sini kan kita sudah menemukan titik-titiknya X dan Y. Untuk selanjutnya kita membuat grafiknya. Kita buat diagram Kartesius. Kita masukkan titik-titik terlebih dahulu. Di sini ada sumbu Y dan di sini sumbu X. Lalu kita masukkan titik tersebut ke diagram Kartesius. Yang pertama ada min 2,9. X-nya min 2, Y-nya 9. Berarti di sini. Lalu ada min 1,3. X-nya min 1, Y-nya 3. Berarti di sini. Selanjutnya ada 0,1. X-nya 0, Y-nya 1. Berarti pas di titik sini. Lalu ada 1,1/3. X-nya 1, Y-nya itu 1/3. Kira-kira di sini. Selanjutnya ada 2,1/9. 2 di sini, lalu 1/9 kira-kira di sini ya. Nah, dari kelima titik tersebut kita hubungkan menjadi sebuah garis atau sebuah grafik. Nah,
Di sini berarti kita sudah selesai membuat grafiknya. Maka grafiknya yaitu Y sama dengan tadi apa? 1/3 pangkat X. Udah seperti itu. Selanjutnya, ini adalah latihan soal. Silahkan dikerjakan, lalu difoto dan dikumpulkan pada penilaian keterampilan di e-learning. Sekian materi pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.